A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu wa nafa'na bi ulumihima fi daraini amin ya rabbal alamin. An-naw'u tsani wa huwa ma zida fihi harfani ala sulasiyil mujarradi wa huwa khamsatu abwabin. Bermula pembagian yang ketiga, wa huwa dan bermula dianya pembagian yang ketiga, itu ma zida fihi yang ditambahkan padanya ma harfani akan dua huruf ala sulasil mujarradi di atas sulasi yang mujarrad. Wahwa dan bermula dianya ma itu 5 segala bab. Jadi martabat tasrif dari level 5 bab je martabat tasrif nah le macam. Yang pertama sulasi, yang kedua rubai, yang kedua mulhaq. Rubai sulasi dibagikan menjadi dua, sulasi mujarrad dan sulasi madid. Sulasi madid jumlah bab keseluruhannya adalah 12 bab. 12 bab itu dikelompokkan menjadi 3 nok. Nok yang pertama adalah madid biharfin wahidun. Artinya sulasi madid yaitu kalimat fi'il yang huruf dasarnya 3 namun ditambah satu huruf yang lain padanya. Jadi madid satu huruf. Jumlah babnya ada 3. Kemudian di sini adalah bab yang kedua. Bab yang kedua adalah sulasi madid harfani. Sulasi madid kalimat fi'il yang huruf dasarnya 3. Akan tetapi ditambah dua buah huruf yang lain. Jadi jumlah huruf ada 5. Karena 3 huruf dasar ditambah 2 jadi 5. Adapun jumlah bab untuk nok yang kedua ini ada 5 bab. 5 bab ini adalah kalimat fi'il dari martabat sulasi madid yang dimadidkan atau yang ditambahkan 2 huruf dari huruf dasarnya. Al-babul awalu bermula bab yang pertama itu infa'ala yang fa'ilu infi'alan. Mauzunuhu bermula yang diwazannya bab yang pertama itu inkasara yang kasiru inkisaran. Jadi bab yang pertama mengikuti wadan infa'ala. Takalan bab infa'alanya paduboh huruf jiwa tidak bilang. Yang pertama hamdah, yang kedua nun, kemudian yang kedua fa dan in. Yang jadi huruf dasar dari 5 buah hurufnya cuman fa, in, lam. Yang huruf dasar. Pada dasarnya menulis fa'ala. Kemudian ditambah 2 huruf lain ba'awa-awai. Yaitu hamdah dan nun. Totalnya 5. Karena yang ditambah 5 maka pertanda bahwa infa'ala ini karena yang ditambah 2 huruf dari 3 sehingga jadi 5 maka pertanda bahwa infa'ala ini adalah sulasi madid harfani, yaitu nok yang kedua. Adapun yang diwazannya infa'ala adalah inkasara. Ini salah satu contoh wazan atau kalimat fi'il yang disamakan tasrifnya dengan infa'ala, yaitu inkasara. Wa alamatuhu dan bermula tandanya bab yang pertama itu bahwa adalah madinya bab yang pertama itu di atas 5 segala huruf. Dengan cara tambah hamzah dan nun pada awalnya. Jadi untuk menandakan infa'ala ini adalah bab yang pertama. Jadi untuk menandakan bab yang pertama daripada nok yang kedua sulasi madid adalah dilihat daripada fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 5. 5 huruf ini ditambah 2 huruf yang ditambah yaitu dengan cara menambah hamzah. Artinya hamzah adalah huruf tambahan, wan nun dan nun pun juga huruf tambahan fi awalihi pada awalnya bab. Wa binahu lil mutawa'ati dan bermula binanya bab yang pertama itu sabit bagi mutawa'af. Bab yang pertama dari nok yang kedua sulasi madid. Bina aja adalah bina mutawa'ah. Wa makna mutawa'ah dan bermula makna mutawa'ah husulu asari syai'in an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi maf'ulihi.
itu hasil bekasan sesuatu ya, daripada hubungan fi'il muta'addi dengan maf'ulnya fi'il muta'addi. Yang gekeun dengan mutawa'ah, yaitu bekasan yang hasil dengan sebab ada hubungan fi'il muta'addi dengan maf'ulnya. Kita lihat contohnya, nahu kasartu zujaja fangkasara zalika zujaju. Kasartu zujaja maknanya aku pecah akan kaca. Fangkasara zalika zujaju, maka menerima pecah oleh demikian kaca. Jadi fi'il yang berfaedah mutawa'af dalam contoh tadi adalah kalimat fa'in kasara atau fangkasara, karena mengikuti wazan infa'ala, sama seperti mesudahkan famfa'ala. Ya, fangkasara ini adalah fi'il berfaedah mutawa'af. Ya, karena bekasan ji lahir daripada kasartu zujaja, benar. Fi'il muta'addi kasartu zujajanya. Fi'il muta'addi karena napai nama maf'ul. Tu pa'i zujaja maf'ul. Jadi fangkasara gekeun mutawa'af karena berhubungan dengan kasartu zujaja. Seandainya kasartu zujaja maksud kaca hana tak pecah, ikna pecahan hana, maka karena na tak pecah kaca, nyan pecahan nyan gekeun dengan mutawa'af. Hasil bekasan. Ka. Fangkasara zujaju, maka menerima pecahlah demikian kaca. Fa'innang kisara zujat, maka bahwa sungguh menerima pecah kaca, asharun itu bekasan. Hasalaan tanlukil kasri yang berhubungan ianya pecahan atau ianya bekasan daripada hubungan. Hasala yang hasil ianya bekasan daripada hubungan pecah. Pecah alladhi dianya pecah itu fi'il muta'addi. Hanya matanji berarti surah lagi anda berkata. Karena natapho kaca, maka pecahan jinya gekeun dengan mutawa'af. Bekasan ji. Nah, yang bekasannya hasil dengan tapho. Nah, pho-nya adalah fi'il muta'addi. Al-babusani ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bermula bab yang kedua, yaitu dari no yang kedua, sulasi madzid itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunuhu bermula yang diwazannya bab yang kedua itu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Nyawazanji. Wa alamaduhu bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah madinya itu dia terlima segala huruf dengan cara menambah hamzah pada awalnya dan menambah ta di antara fa dan in. Jadi untuk menandakan bab yang kedua dari sulasi madid no yang kedua adalah dilihat pada fi'il madinya yang jumlah hurufnya 5 huruf tersebut 3-nya adalah huruf dasar, sedangkan 2 adalah huruf tambahan. Yang ditambah pada bab yang kedua adalah hamzah pada awalnya, kemudian huruf ta ditambah di antara fa dan in. Wa binauhu lim tawati aidan, dan bermula binanya bab yang kedua itu sabit bagi mutawa'ah pula. Taban lagi bab yang pertama itu. Yaitu husulu asari syai'in an ta'alluqil fi'lil muta'addi. Ya, bekasan yang hasil karena ta'alluq, karena berhubungan dengan fi'il muta'addi. Yang gekeun dengan mutawa'af. Bermula demikian itu sumpama jama'atul ibila fajatama'a dzalikal ibilu. Ulun himpun akan unta, maka menerima himpunlah demikian unta. Jadi dalam contohnya yang menjadi fi'il yang berfaedah mutawa'af adalah ijtama'a, karena mengikuti bab yang kedua yaitu ifta'ala. Al-babu salisu if'anla yaf'anlu if'ilalan. Ini bab yang kedua. Bermula bab yang ketiga itu if'anla yaf'anlu if'ilalan. Berarti if'anla ada sayro if'alala. Dua buah laman lam pertama kagak idgham kagak bertambang dalam lam yang kedua.
Mauzunuhu bermula yang diwazannya bab yang ketiga ini adalah yahmarra, yahmadu, ihmiraran. Wa alamatu ayakuna madhihi ala khamsati harufin. Bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah madhinya itu di atas 5 segala huruf. 5 segala huruf. Bizadatil hamzati dengan menambah hamzah pada awalnya. Ya. Wa harfin dan menambah satu huruf pada akhir paniata satu hurufnya min jinsi lami fi'lihi fi akhirih. Bagaimana? Wa harfin akhara dan dengan menambah satu huruf yang lain paniata huruf yang lainnya min jinsi lami fi'lihi daripada jenis lam fi'ilnya bab yang kedua pada akhirnya madhi. Ya, jadi untuk tanda takalan bab madhi lagi bunawzi yaitu 5 buah huruf. 5 buah huruf, 2 buah huruf yang getama dengan cara getama hamzah leba awal, kemudian getama lam ba akhir, yaitu lam yang kedua. Karena lagi ada bagahuna. Ya, if'alanya adalah dasaido if'alala 2 buah lam. Berarti yang menjadi tambahan adalah lam yang kedua. Bab yang kelihnya hamzah dengan lam yang kedua yang getama. Yang huruf tambahan atau mazid. Ya, nyan bab yang ketiga. Wa bina'u dan bermula binanya bab yang ketiga itu sabit bagi mubalagah lazim. Wa kilalil alwani wal uyub dan dikata orangkan bagi alwan bagi warna-warna wal uyub dan aib-aib. Jadi bina daripada if'alanya adalah mubalagah lazim. Makna mubalagah lazim pun berat maknanya. Mubalagah adalah berat. Lazim pasti. Berarti mubalagah lazim adalah pasti berat. Yang benar. Nanti pendapat lainnya begah. Faedah haji alwan. Untuk menunjukkan kepada suatu warna. Nanti yang lain begah. Faedah haji uyub. Untuk menunjukkan kepada suatu keaiban. Aib. Misalul alwan nahu ihmarra zaidun. Bermula contoh alwan yaitu yang berfaedah menunjukkan warna adalah ihmarra zaidun, telah bersangatan merah lah tidin. Jadi menyatabu makna bersangatan yang faedah mubalagah lazim. Ya, berat dan merah berarti. Pasti berat merah. Wa misalul uyub bermula contoh uyub yang berfaedah uyub adalah ya'warra zaidun, mana ya'warra berpenyakit, telah bersangatan berpenyakit lah tidik. Al-babur rabi'u bermula bab yang keempat itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab yang keempat daripada sulasi madid, yang kedua adalah tafa'ala yang wazanji. Mauzunuhu bermula yang diwazannya bab keempat itu takallama yatakallamu takalluman. Sama wazan dengan tafa'ala. Dan tasrif jih pun juga sama sigat jih. Wa alamatu ayakuna madhihi ala khamsati harufin biziyadati ta'i fi awalihi wa harfin akhar min jinsi aini fi'lihi bainal fa'i wal aini. Dan bermula tandanya bab yang keempat itu bahwa adalah madhinya bab yang keempat itu dia 5 segala huruf dengan cara getama ta pada awalnya dan satu huruf yang lain daripada jenis in pe-nya di antara fa dan in. Yang untuk tanda. Di dekalan madhi 5 buah huruf. 5 buah hurufnya dengan cara getama 2 buah huruf. Ya, dia telah ya. Huruf yang getama adalah ta ba awaiji, ta fa'ala nyan ta nyan huruf yang getama. Kemudian tabotu huruf yang getama adalah in di antara in pe dan fa. Ya, in, huruf in. Yang huruf in yang merupakan jenis daripada in pe. Sama huruf yang sama dengan in pe. In pe pada fa'ala ada in yang enggak. Jadi sabotu huruf yang getama in zid. Tapi idu in yang antara fa dan in yang pertama. Berarti tafa'ala. In yang pertamanya yang huruf utama sabo. Adapun in yang kedua huruf dasar.
Karena kaidah saraf menyam sapa dan tabok kalimat huruf kembar, maka huruf yang pertama idgham, pertama dalam huruf yang kedua. Nyan cara tanda bab yang keempat. Wabinahu dan bermula binanya bab yang keempat litakallufi itu bagi takalluf. Makna takalluf dan bermula ta'rif makna takalluf itu tahsilul matlub syai'an ba'da syai'in. Tahsilul matlub berhasil yang dituntut akan sesuatu sesudah sesuatu. Jadi tak berhasil sesuatu sesudah mengerjakan sesuatu. Seperti contoh nahu bermula demikian itu sumpama ta'allamtul ilma masalata ba'da masalatin. Menahukah? Telah ulun belajar akan ilmu akan sebuah masalah sesudah sebuah masalah. Jadi yang perlu kita dalam contohnya adalah ba lafai ta'allam tu nyan mabiji ta'allama madi gaibi. Ya, maka kita mahdah ta tamil beri mutasil. Ta'allama mengikuti wadan tafa'ala, yaitu bab yang keempat dari sulasi madid dan punya faedah bab yaitu takalluf. Makna takalluf adalah hasil belajar, bukan hasil sesuatu sesudah sesuatu. Ada yang menghasilkan sesuatu setelah menghasilkan sesuatu yang lain. Maksudnya ibarat bahasa Aceh kan na dua benar saile. Na le benar dua, yang benar. Saile baru dua, dua ile baru le. Yang menanlah gambaran daripada istilah takalluf. Sebagai contoh ini, ta'allam tu telah ulun belajar. Berarti gemerno ilmu tabo-tabo, kan tiga hum ju, yang baca-baca. Al-babu khamisu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bermula bab yang kelima itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bermula yang diwazannya bab yang kelima itu taba'ada yataba'adu taba'udan. Ya bab yang kelima. Alamatuhu dan bermula tandanya bab yang kelima itu bahwa adalah madinya bab yang kelima itu sabit di atas 5 segala huruf. Jadi untuk menandakan bab yang kelima yaitu dengan cara menandakan jumlah huruf pada fi'il madinya yang jumlahnya ada 5. Bizadati ta'i dengan cara menambahkan ta pada awalnya bab yang kelima atau pada awalnya madi wal alifi dan menambahkan alif di antara fa dan in. Jadi 5 buah hurufnya lagi ada berapa oleh buah huruf dasar, 2 buah huruf yang utama. 2 buah huruf yang utamanya yang pertama adalah ta, ba awai dan alif di antara fa dan in. Nah, tafa'ala. Karena alifnya yaitu alifnya antara fa dan in. Ya, alifnya alif tambahan. Wabinauhu dan bermula binanya bab yang kelima itu sabit bagi musyarakah bainal isnaini fasaidan, di antara 2 maka lebih banyak. Jadi untuk bina faedah bab daripada tafa'ala ya tafa'alunya adalah musyarakah untuk menunjukkan kepada perkongsian but di antara fa'i dan maf'ul. Baina isnaini, isnaininya adalah fa'i dan maf'ul. Fasaidan ada pun lebih banyak, lebih daripada 2. Sesurah hantu nam pada wadik bawah maf'ul yang dilahirkan oleh fi'inya. Misalul musyarakah bermula contoh musyarakah di antara 2 itu seumpama taba'ada zaidun telah saling jauhlah sidid an amrin daripada Umar. Berarti sidid jauh dari Umar jauh dari sidid. Sama-sama berkongsi dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan. Perbuatan di sini ke fi'il, taba'ada jauh. Wa misalul musyarakah bainal isnaini fasaidan dan bermula contoh musyarakah di antara 2 maka lebih banyak itu seumpama tasalahal qaum. Telah saling mujroh-jrohlah kaum. Kaum ada kaum karami lebih daripada 2. Tidak kena tasalah dua tanda fa'ala. Kita pahami makna di sini adalah antara kaumnya saling menggeget. Mandum nak badudrom salah satu kaum bercerita bandit dodo yang saling menggeget. Karena ibarat dengan tasalah maka ditunjuk kepada faedah musyarakah babi.
dan masyarakat di sana pasang idan lebih daripada 2. Nah, demikian nilai untuk kajian kalinya berkelimang bab daripada sulasi madid no yang kedua. Alhamdulillah selesai kita yang baca, sehingga insyaallah akan disambung selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya, di mana adanya kesalahan dan kekeliruan mohon adanya perbaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami bisa di DM secara pribadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab.